Halo semuanya dan selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan penuh harapan. Pelunakan ketegangan perang dagang antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok. Setelah bertahun-tahun penuh gejolak, sepertinya ada cahaya di ujung terowongan. Mari kita selami lebih dalam. Mari kita mundur sedikit ke belakang. Perang dagang antara AS dan Tiongkok bukanlah hal baru. Ini dimulai beberapa tahun lalu dengan pengenaan tarif impor yang agresif oleh kedua belah pihak. Alasannya? Beragam, mulai dari defisit perdagangan AS, praktik kekayaan intelektual Tiongkok, hingga isu-isu subsidi pemerintah. Dampaknya? Luas dan terasa di seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan gulung tikar, harga barang melonjak, dan rantai pasokan global terganggu. Hubungan diplomatik juga tegang, menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan global. Banyak yang khawatir, perang dagang ini bisa menyeret kita semua ke dalam resesi. Tapi kemudian, sesuatu mulai berubah. Nah, kabar baik mulai berhembus kencang pada bulan Mei 2025. Di kota Jenewa yang indah, yang terkenal sebagai pusat diplomasi internasional, perwakilan dari Amerika Serikat dan Tiongkok diam-diam memulai serangkaian pembicaraan. Ini bukanlah pertemuan terbuka yang diumumkan besar-besaran, melainkan diskusi tertutup yang menandakan keseriusan kedua belah pihak untuk mencari solusi. Meskipun detailnya tidak banyak bocor ke publik, spekulasi mulai berkembang bahwa ini adalah langkah awal yang krusial untuk meredakan ketegangan. Pertemuan di Jenewa ini menjadi fondasi bagi harapan baru. Puncak dari upaya pelunakan ini terjadi di London pada tanggal 10 dan 11 Juni 2025. Pertemuan ini, tidak seperti di Jenewa, mendapatkan sorotan media yang lebih besar, dan hasilnya pun menggembirakan. Dari London, muncul kabar baik yang sangat dinantikan, adanya gencatan senjata, dagang dan kesepakatan untuk mengurangi tarif. Ini adalah momen penting. Bayangkan, bertahun-tahun ketegangan, dan kini, sinyal positif yang sangat kuat dari London. Ini bukan hanya tentang angka-angka ekonomi, tapi tentang kepercayaan, tentang membangun kembali jembatan, dan tentang harapan untuk masa depan yang lebih stabil. Mari kita bedah lebih lanjut. Apa sebenarnya arti dari gencatan senjata dagang ini? Ini berarti kedua negara setuju untuk menghentikan pengenaan tarif baru dan kemungkinan besar akan meninjau kembali tarif-tarif yang sudah ada. Pengurangan tarif, tentu saja, akan berdampak langsung pada biaya impor dan ekspor. Bagi konsumen, ini bisa berarti harga barang yang lebih stabil atau bahkan lebih murah. Bagi perusahaan, ini mengurangi biaya operasional dan meningkatkan daya saing. Ini adalah langkah besar menuju normalisasi hubungan dagang, membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas global. Pelunakan ketegangan perang dagang ini bukan hanya kabar baik bagi AS dan Tiongkok saja. Dampaknya akan terasa di seluruh dunia. Negara-negara lain yang selama ini terjebak di tengah-tengah konflik dagang ini akan bernapas lega. Rantai pasokan global akan menjadi lebih stabil dan dapat diprediksi. Investasi akan kembali bergairah, dan kepercayaan pasar akan meningkat. Ini adalah kemenangan bagi multilateralisme dan kolaborasi internasional. Singkatnya, ini adalah kabar baik bagi perekonomian global secara keseluruhan. Tentu saja, perjalanan masih panjang. Gencatan senjata dan pengurangan tarif adalah langkah awal yang sangat penting, namun bukan akhir dari segalanya. Masih ada banyak isu yang perlu diselesaikan, seperti subsidi industri, akses pasar, dan perlindungan kekayaan intelektual. Namun, yang paling penting adalah adanya kemauan politik dan momentum positif yang telah tercipta di Jenewa dan London. Ini menunjukkan bahwa dialog dan negosiasi adalah kunci untuk menyelesaikan perbedaan. Mari kita berharap bahwa semangat kerja sama ini akan terus berlanjut, membuka jalan bagi era baru hubungan AS-Tiongkok yang lebih stabil dan kolaboratif. Masa depan yang lebih cerah untuk perdagangan global menanti kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.